Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa dzurriyyati wa qarabati wa ali baiti ajmain wa ila musanifatil kitab wa muqatibil kitab wa masyayikhihim wa ustadihim wa usulihim wa furu'ihim wa jami' masyayikhina wa ustadina wa usulihim wa furu'ihim wa jami' taramidana wa liman fati wa barakati hadil kitab wa hadil ulum fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi fid darin amin ya rabbal alamin. Kitabu ahkamis shaidi, adapun ini itu kitab menerangkan hukum-hukumnya memburu, yang suka berburu. Wadabaihi, dan juga hukumnya tata cara menyembelih. Wadohaya, dan juga tata caranya korban. Wal at'imati, dan makanan-makanan atau hewan-hewan yang halal dimakan. Wasoidu, dan adapun kata soid itu masdarun, lafat masdar soyada yaswidu soidan. Atlaqo, yang diucapkan huna di sini tempat alal ismil maf'uli, atas menggunakan mengikuti wazan isim maf'ul. Wa musayyidun, yaitu hewan yang diburu. Wama, dan hewan-hewan ay al khayawanu, dan artinya hayawan, al barri, yang golongan darat, al makuli, yang halal dimakan, alladzi qaddara, yang mampu, bidomi awalihi kuddiro, ya, yang kiranya mampu, ala dakatihi, atas menyembelihnya. Dabahahu, artinya menyembelih hewan tersebut. Fadakatuhu, maka adapun cara penyembelihannya itu takunu, ada apa penyembelihannya, fi khalqihi, di tenggorokannya. Wawa, adapun yang disebut khalqoh itu a'lal unuki, di atas leher. Jadi agak ke sini, jangan ke sini. Nah, itu maksud caranya itu. Nah, leher kan sini, nah, berarti agak ke sini menyembelihnya. Nah, jadi entah apa itu ya. Udah? Ya, paham kira-kira? Kok mau ke sini, Pak? Ya boleh. Cuman istilahnya tuh tidak begitu mengikuti aturan. Kalau sini itu cepat maksudnya. Nah, itu makanya kadang Pak Janes nyembelih apa jago kok lari lagi, lah itu kurang pas, kurang ke atas. Nah, ya. Nah, dan kalau mijit jago hati-hati Pak Janes, jangan kenceng-kenceng. Kaki matinya bukan karena disembelih, karena dicengkeram itu. Nah, itu ya. Walabathu, dan juga bila mim maftuhati, dengan lam yang dibaca fathah, wa muwahhidatun, dan juga ba yang di titik satu, musaddatu aswali, yang di tasjid bawahnya. Al unuku, artinya leher. Wadakatu, dan adapun menyembelih didalin dengan dal, zakka mu'jamatun, yang di titik satu. Makna adapun maknanya dakah lugotan di dalam tata bahasa itu atatyibu, memperbaiki. Dakah itu memperbaiki, Pak. Nah, ya. Artinya tuh apa ya? Pokoknya membaiki lah. Lima, karena sesuatu fiha, yang di dalam dakah atau penyembelihan tadi. Mintat yibi akli lahmi, untuk memperbaiki daripada memakan daging al-madbuhi, yang disembelih. Jadi kalau menurut tata bahasa yang disebut menyembelih itu adalah supaya daging yang kita makan itu semakin baik kualitasnya. Enggak kok macam yang biasanya Pak De ya, digebuk wae, nah, biar darahnya enggak keluar. Nah, itu. Tapi kalau di dalam fikih namanya menyembelih, justru darah itu harus keluar. Karena kebanyakan penyakit yang di dalam hewan ataupun manusia itu ya dalam darah itu. Nah, maka usahakan kalau darahnya sudah selesai, baru dimasukin ke air panas. Lah ini belum mati betul, ya kan? Baru klepek-klepek terus dimasukin ke air panas. Nanti diragukan matinya tuh karena sembilannya Pak Digiwo, apa masuk air panas tadi. Nah, jadi
darahnya tuh biar habis dulu. Itu kalau menurut tata bahasanya begitu. Wasar'an, dan menurut syariatnya yang disebut namanya dakah atau menyembelih, mana tadi malah hilang. Ibtalul hararati, yaitu apa tuh namanya? Bahasanya apa ya? Menghentikan, nah ya, aliran darah atau nyawa. Nah, al algoriziyati, nah, yang ibaratnya tuh mengelerkan dulu, apa yang namanya, menghilangkan nyawa, ala wajil masusi, dengan jalan yang khusus. Jadi kalau yang dimaksud dengan syariat yang disebut menyembelih, yaitu menghentikan peredaran nyawa, nah, dari jalan tenggorokan tadi. Nah, itu menurut syariatnya itu begitu. Jadi gunanya tadi ibaratnya memotong yang bagian agak atas leher tadi atau menyembelih tadi supaya menjadi kualitas daging itu lebih baik, sudah tidak bercampur darah lagi. Nah, itu jangan kok yang katanya itu Pak D tadi ya, oh kalau darahnya tidak keluar tuh tambah bagus, jangan yang itu. itu sudah apa, manhaj lain, itu aliran lain tuh ya. Nah, jadi menurut syariatnya yaitu tata cara menghentikan saluran hawa yang untuk berpisahnya nyawa dengan cara yang khusus tadi. Itu andaikan kok hewan itu kiranya bisa disembelih. Nah, itu. Amal hayawanu, adapun hayawan al-makulu yang halal, al-bahriyu yang golongan lautan, fayahillu, maka hukumnya halal ala sohihi, menurut hukum atau dalil yang paling sahih, bila dabakhin, dengan tanpa disembelih. Makanya tadi diterangkan bahwasanya yang disembelih itu adalah hewan darat. Kalau hewan laut tidak perlu disembelih. Nah, itu maksudnya begitu. Ya cuman ya jangan kok masih globek-globek terus dimasukin wajan, ya kasihan. Ya dimatiin dulu, mbok dituthuk ndase, mbok piye ngono Pak D ya. Ngoten. Ojo globek terus dimasukne wajan. Nah, itu kasihan maksudnya. Jadi kalau hewan darat yang halal, maka itu aturannya make disembelih. Tapi kalau hewan laut yang sahih, yang betul, itu tidak perlu disembelih. Nah, maksudnya begitu ya. Jadi amal hayawanu al-ma'kulu al-bahriyu fayakhillu ala sohihi bila dabakhin. Jadi hewan maksudnya tuh ikan lah ya, bukan hewan, ya itu hewan juga tapi khususnya ikan, maka itu tidak perlu disembelih. Wama, dan hewan-hewan, wal hayawanu artinya hewan-hewan, alladzi, yaitu hewan lam yakdir, yang kiranya itu tidak bisa atau tidak mampu atau sulit ala dakatihi, untuk penyembeliannya, kasatin, contohnya seperti kambing, nasiatin, yang berot tuh bedal, maksudnya tidak nurut lah. Tawahasat, yang ibarat lari liar, au bairin, atau onta, dahaba, yang minggat, apa istilahnya tuh yang berot tadi loh, sarodan, yang kabur. Maka yang fadakatuhu, maka adapun cara penyembelihannya hewan yang sedemikian itu, akorruhu, maka dengan melukainya. Contoh Pak Janis nembak burung, ya kan, nembak kancil, anak dicekel disembelih kan angel Pak, sulit ya. Maka yang seperti itu bagaimanapun caranya Pak Janis, apa ditembak apa-apa, nah kalau kok sudah ditembak, ya kan, itu baru nanti kalau kok masih hidup disembelih. Kalau kok sudah mati ya sudahlah. Nah, itu. Tapi dalam syariatnya itu sudah boleh halal dimakan, dianggap disembelih. Nah, itu begitu. Samo wae, jerat samo. Hewan buruan, Pak Jaris dapat jerat, kok sudah mati. Nah, itu tetap hukumnya samo. Walaupun di situ ada apa Pak? Ada perbedaan, kan tidak dilukai. Nah, itu ya.
Nah, maksudnya di syariat itu dilukai. Kalau apa itu tidak dilukai, ada yang mengatakan tidak boleh. Ya, ada yang mengatakan boleh itu doif. Yang adhar tuh kalau kok jerat, asal dia tidak luka loh. Tapi kalau dia luka tetap boleh. Nah begitu. Jerat tapi dia kok luka, kakinya tetap luka apa mau? Karena jerat itu, nah, maka itu boleh. Nah, tidak dipukul pade, kena jerat. Kena jerat kakinya tapi luka. Nah ya. Nah, karena tujuan dapatnya itu. Nah, itu ya. Nah, tapi kalau kakinya tidak terluka, itu kebanyakan mengatakan itu tidak boleh, Pak. Kalau kok tidak ada lukanya. Tapi kalau dijerat tadi kena dia luka, nah, dianggap matinya tuh kena luka tadi. Nah, kan itu. Nah, ya, itu begitu. Bifathil aini dengan dibaca fathah ainnya akoron muzahakon yang menghilangkan liruhi untuk rohnya. Khaisu qadara sekiranya mampu alaihi di dalam istilahnya itu melukainya. Bagaimana cara dapatnya? Nah, karena sulit tadi atau hewan buas tadi. Fi maudiin kana artinya dimanapun tempat al akoru di dalam lukanya. Al akoro di dalam lukanya. Jadi ya kalau kok hewan tuh susah, ya kan? Mau Pak Janis nak nyekel ayam tuh payah, tembak wae jedes. Nah, sudah turun baru disembelih kalau masih hidup. Andai kan mati ya sudah halal. Nah, itu maksudnya begitu kurang lebihnya. Wa kamalu dakati dan adapun paling sempurnanya menyembelih wa fi ba'di nushi wa yustahabu fid dakati arba'u asya. Ini sunah-sunahnya. Jadi di dalam kitab yang lain rukun penyembelian tuh dua, Pak. Rukun penyembelian tuh dua. Yang pertama memotong jalur makanan dan nafas. Yang kedua memotong jalur darah, dua ikok. Nah, jadi memotong jalur makanan, memotong jalur napas, memotong jalur darah kiri kanan, empat jadinya ya. 4 itu yang dipotong. Itu rukun penyembelian. Nah, yang menentukan sah dan tidaknya penyembelian itu bismillah, Pak, termasuk sunnah. Membaca bismillah, membaca Allahu Akbar itu hukumnya sunnah. Nah, itu. Lah terus gunanya apa penyembelian itu tergantung niatnya. Mau untuk korban ya korban niatnya. Mau untuk kekah ya kekah untuk siapa. Korban ya korban niatnya untuk siapa gitu. Ya, tergantung niatnya. Man rukunnya itu. Nah, itu ya. Terus sekarang ibaratnya tuh sunah-sunahnya. Makanya wakama ludakati dan adapun sempurna-sempurna penyembelian arba'u asya ada 4 perkara. Ahadua adapun yang pertama itu qatul hulkumi memotong jalur makanan. Nah, jalur nafas. Wahwa adapun hulkum itu majrun nufusi bidomil ha'i dengan dibaca doma haknya hulkum al mumalati yang sepi dari titik. Wahwa adapun yang disebut hulkum itu majrun nafsi tempat berjalannya nafas, duhulan baik masuknya, wa khurujan dan keluarnya. Nah, wasani dan adapun yang kedua itu qat'ul mar'i memutus jalur darah. Bifathil mimihi dengan dibaca fathah mimnya. Mar'i. Wa hamzi dan juga hamzah akhirahu yang akhirnya mar'iyah. Wa yajuzu dan boleh apa tashiluhu membaca tashil, tidak dibaca mar'iyah gitu. Wa adapun yang disebut mari'ah itu majrut to'ami tempat berjalannya makanan wasarobi dan minuman. Jadi pertama tadi tempat berjalannya napas, yang kedua tempat berjalannya makanan dan minuman. Fil halqi di dalam tenggorokan, ilal mu'dati hingga sampai umumnya. Ilal mu'dati sampai ke dalam. Wal mar'i dan juga tenggorokan ini yang dimaksud ya.
itu tahtal hulkumi, di bawah hulkum. Wa yakunu, dan ada apa qad uma, memotong sesuatu dukiro yang diterangkan daf'atan dengan bilangan wahidatan yang sekali. Lafidh daf'ata ini tidak boleh dua kali. Fa'inahu, maka sesungguhnya kalau dua kali itu yahrumu, hukumnya haram apa al-madbuhu, yang disembelih hina idin ketika itu. Jadi motongnya sekali. Nah, pokoknya jangan diangkat sebelum puas motongnya. Kalau sudah diangkat kok dibalikkan lagi, itu namanya dua kali. Maka hewannya menjadi haram. Putus makro. Lebih baik putus daripada sudah ngek, diangkat ngek lagi. Nah ya. Pokoknya kalau sudah terlepas dari itu, jangan diulangi lagi maksudnya. Kalau gaman atau pesonya itu sudah keangkat, jangan diulang lagi. Itu namanya dua kali penyembelihan. Hewannya hukumnya menjadi haram. Nah itu begitu ya. Tapi dulu pernah begitu ya sudah. Nah ini kan kita ngaji baru, ya kan? Kita ngaji, oh begitu caranya. Andai kan kita yang begitu, nah itu kita tahu bahwa hukumnya begitu. Ya itu. Nah pokoknya disunahkan itu kita pakai peso yang tajam. Nah kalau putus makro tadi loh Pak. Tapi kalau dua kali haram tadi. Ya itu. Fa'inahu yahrumu al-madbuhu hina idin. Jadi kalau kok dua kali penyembelihan, maka hukumnya haram. Kan ada itu disembelih, rupanya baru dikit Pak Budori. Karena orang tuh takut diulangi lagi, malah haram. Nah, enggak usah begitu, biarin ditunggu sampai mati. Nah, ya itu. Ya ditunggu sampai mati untuk namanya sudah disembelih. Nah, itu begitu ya. Kalau diulangi lagi, itu malah haram. Ya. Iyalah kalau begitu. Makanya hati-hati betul-betul, macam mana mental tuh harus kuat. Jangan baru gini darah keluar terus takut dilepas, jangan. Kalau mentalnya tidak kuat, tidak bisa menyembelih suruh orang. Karena nanti darah menyembelih itu beda. Nah ya. Ada lagi ayam Pak Janis ya kan? Pak Janis nyembelih ayam. Tiba-tiba masih lari, disembelih lagi. Lah itu ya haram kalau begitu. Ya itu. Nah. Itu andekan. Kalau putus mah tidak apa-apa. Wa mata bako, dan ketika masih ada apa sayun sesuatu minal hulkumi di apa jalan makanan dan napas tadi, wal mar'i dan jalan makanan dan minuman tadi, lam yakhillu, maka hukumnya tidak halal apa al madbuhu, hewan yang disembelih. Jadi harus putus semua maksudnya. Jangan tenggorokannya baru separuh, atau jalan dan juga jalan napasnya baru separuh. Kalau masih belum terputus semuanya kedua-duanya itu, maka itu disebut namanya rukun penyembelihan. Jadi jalan napas putus, terus jalan keluar masuknya makanan putus, terus nanti ditambah urat kiri kanan untuk perjalanan darah. Itu nanti ya. Sudah kira-kira bisa itu ya Pak Janes prakteknya ya. Itu menjadi rukunnya itu Pak Rozak. Masalah lainnya kaget dulu. Nah ya, bismillah, doa ini itu Allahu Akbar, nah, itu sunnah semua. Yang penting itu jalan napas putus, jalan makanan minuman putus, ditambah nanti jalan otot kiri kanan, ya, urat darah itu. Wasalisu, dan adapun yang ketiga warabiu, dan yang keempat itu qatul wajjaini dengan memotong kedua urat. Diwawin dengan wawu, wadali dan dal, wa maftu kata ini yang dibaca fathah keduanya, wadajaini. Nah, ya. Tasniatun dengan sigot tasniah atau menunjukkan dua. Wadajin, dan adapun lafadz dajin bifathid dali dengan dibaca fathah dalnya, wa kasriha, dan boleh dibaca kasrohnya dijin. Wa ma adapun keduanya itu urkoni, dua otot.
fisofakatainil unuki di pinggiran daripada leher, mukhitoni yang menempel bil hulkumi dengan tadi apa itu jalur makanan dan minuman napas tadi ya, itu rukunnya. Jadi putus jalur makanan, putus jalur napas, dan putus dua urat yang nempel di sini nih. Nah, ya, pokoknya tidak usah ragu-ragu. Wal majzi'u, dan yang mencukupi minha dari dabaih alladzi yakfi, yang itu yang mencukupi fiddakai di dalam penyembelihan itu syai'ani dua perkara. Yang pertama itu qatul hulqumi, memotong daripada jalur napas, wal mar'i, dan juga memotong jalur makanan dan minuman. Setidak-tidaknya itu, setidak-tidaknya burung apa namanya itu putus. Nah, kalau otot dua itu masih dimaklumi tadi. Tapi kalau otot jalur makanan dan jalur napas itu nggak putus, masih kentil-kentil gitu nggak putus, maka maka haram tadi. Nah, hewannya haram dimakan tadi jadinya. Ya, maka hati-hati. Latihan lah dewek nanti di rumah, diteliti mana sih yang hulkum ini, mana sih yang mar'i ini, nah, mana sih yang otot dua ini, nah itu ya. Jadi setidak-tidaknya itu ya gurung lah pada ya. Nah, untuk jalan napas sama jalan makanan dan minuman, minimal itu. Fakot maka saja. Wala yusanu, dan tidak disunahkan apa ulma, memotong sesuatu waro'a wadaja ini di belakang daripada kedua otot. Maksudnya kalau bisa jangan sampai ke sini gitu, jangan gitu maksudnya. Nah, ya, tapi sunnah. Wandekan takut nanti entah sampai ke otot pedak, yuk ndak popo. Itu ya, ndak haram ndak. Makanya putus tadi ndak haram tadi Pak Janis. Makro. Nah ini loh, karena sunnah ya. Tuh kira-kira. Lah kemarin kan kita cuman kira-kira baik menyembelih itu. Sekarang kita sudah dapat dalilnya, sudah dapat ilmunya. Silakan nanti dipraktekkan ya. Itu begitu. Nah, kalau kemarin kan masih bingung. Sah apa enggak ini sama nyembelih Pak. Sekarang Pak Jani sudah dengar, Pak Rosak sudah dengar. Pokok minimal yang putus itu yang menjadi rukun daripada penyembelihan. Selain itu berarti hukumnya sunnah. Wa yajuzu, dan hukumnya dan diperbolehkan, ayakhilu artinya halal, apa istiyadi artinya memakan buruan, hewan buruan, akil musodi artinya memakan hewan buruan, bikuli darohatin, dengan tiap apapun, bikuli jarohatin, dengan apapun lukanya, mu'allamatin, yang menyakitkan, minas sabai, dari hewan buas atau hewan liar ya, bukan hewan buas. Kalau hewan buas haram ya. Wa fi batinuski min sibail bahaimi, dari buasnya hewan ternak. Kal fahdi, apa itu mana? Oh, maksud begini. Wayaju sudah diperbolehkan istiyadu, yaitu memakan hewan buruan yang diburu, bikuli jarohatin, dengan tiap-tiap luka, mu'allamatin, dari hewan yang diajar, minas sibai, dari hewan liar. Maksudnya begitu. Maksud gini, Pak Janes ngajari anjing suruh buru kancil. Nah ya, itu maka boleh dimakan kancilnya, jangan anjingnya. Pak Janes ngajari anjing, jadi mu'allamatun minas siba ya. Iya, pokok hewan yang untuk buru. Lang Pak Jaris ajari untuk nyari ayam atau nyari kancil atau anjing umpama. Nah ya, tapi tadi hewannya yang diburu, bukan hewan pemburunya. Lagi hewan pemburunya pula salah paham, berarti anjingnya boleh dimakan, bukan anjingnya, tapi yang diburu oleh anjing tadi apa?
Nah. Ya. Kata-kata sibak ini yang sibak masalah burungnya. Iya. Ya. Jadi wa fi batinusi min sibail baimi kal fahdi wa namri wal kalbi. Apa fahdi itu Pak maknanya? Harimau, namer maca tutul, namer harimau wal kalbi dan anjing. Jadi itu Pak Janis ya. Wa min jawarihi thairi dan juga dari lukanya burung. Kasokri wabazin. Apa maknanya Pak? Lang. Raja Wali. Dan juga burung yang bisa berburu. Seperti lang, Raja Wali, entah apa itu maknanya. Pokoknya ya lang itulah ya. Ay mau diinkana artinya tempat manapun jaroha melukai apa sibau hewan elang-elang tadi, watoiri dan juga burung, wal jarohati dan juga yang bisa melukai, musat takoti yang memecah minal jarohi dari lukanya. Wawa adapun musat takoh itu al kasbu apa mana Pak? Masa bekerja? Wasaro itu taklimahwa dan adapun syarat-syaratnya mengajari hewan untuk buru. Al jawarihi artinya hewan yang untuk melukai itu arbaatun 4. Syarat-syaratnya Pak Janis boleh mengajari hewan atau hewan itu nanti kalau sudah diajari itu boleh dimakan buruannya, itu syaratnya 4. Ahadua adapun yang pertama itu angtakuna. Jika ada apal jarihatu mu'allamatun bihaisu ida arsalat istar salat. Nah, besok ini Pak ya. Syarat-syarat daripada hewan yang diajari untuk berburu. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, soihul ibad sampai wal